Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sri Wahyuni. Kali ini saya akan membahas mengenai bilingualisme dan diglosia. Lalu hubungan antara bilingualisme dan diglosia. Langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Pertama, bilingualisme. Kata bilingualisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata bilingualism, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kedwibahasaan. Secara umum, bilingualisme berarti penggunaan dua bahasa atau dua kode bahasa. Dalam sosiolinguistik, bilingualisme atau kedwibahasaan diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Menurut Weinreich, seorang pelopor penelitian kontak bahasa mengatakan bahwa kedwibahasaan berarti praktik penggunaan dua bahasa secara bergantian. Contoh bilingualisme yaitu, misalkan, ketika kita berada atau berhadapan dengan masyarakat A, maka kita akan menggunakan bahasa A. Dan ketika kita berhadapan dengan masyarakat B, maka kita akan menggunakan bahasa B. Kita misalkan, bahasa A adalah bahasa Indonesia, dan bahasa B adalah bahasa Inggris. Sehingga, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berarti penguasaan atau penggunaan dua bahasa. Nah, ini disebut sebagai bilingualisme. Jadi, kita atau mereka atau siapa saja yang menguasai dua bahasa disebut sebagai bilingual, yaitu orang bilingualisme, orang yang menguasai dua bahasa atau kedwibahasaan. Seperti itu contoh dari bilingualisme. Yang kedua, diglosia. Kata diglosia berasal dari bahasa Perancis, yaitu dari kata diglosi, yang pernah digunakan oleh Marseille, seorang linguis Perancis. Kata diglosia sendiri diartikan sebagai situasi kebahasaan dengan pembagian fungsional atau variasi bahasa atau bahasa yang digunakan dalam masyarakat. Misalnya, bahasa atau ragam bahasa A digunakan pada saat suasana resmi atau situasi resmi seperti di kantor, sekolah-sekolah, proses belajar mengajar, dan sebagainya. Dan ragam bahasa B digunakan dengan suasana tidak resmi, misalnya ketika sedang berinteraksi dengan teman sebaya ataupun sedang berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Ketiga, hubungan bilingualisme dan diglosia. Ada 4 hubungan bilingualisme dan diglosia. Yang pertama yaitu bilingualisme dan diglosia. Yang kedua, bilingualisme tanpa diglosia. Yang ketiga, diglosia tanpa bilingualisme. Dan yang keempat, tidak diglosia dan tidak bilingualisme. Yang pertama, bilingualisme dan diglosia. Masyarakat bilingualisme dan diglosia sudah mengetahui mana ragam bahasa R dan mana ragam bahasa T. Seperti kita ketahui bahwa ragam bahasa R adalah ragam bahasa yang resmi, sedangkan ragam bahasa T diibaratkan sebagai ragam bahasa yang tidak resmi. Kedua ragam bahasa itu digunakan berdasarkan fungsinya masing-masing dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya, masyarakat yang bilingual dan diglosia adalah masyarakat Paraguay. Yang kedua, bilingualisme tanpa diglosia. Masyarakat yang bilingualisme tetapi tidak diglosia, hal ini terjadi karena sifat diglosisnya yang bocor. Kasus ini terjadi karena variasi bahasa yang merembes dengan fungsi bahasa yang dibentuk untuk variasi atau bahasa yang lain, sehingga menghasilkan variasi bahasa yang baru. Yang ketiga, diglosia tanpa bilingualisme. Masyarakat yang bercirikan diglosia tanpa bilingualisme ini terdapat 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu bisa dikatakan sebagai kelompok yang kecil yang hanya menguasai atau menggunakan ragam bahasa T saja.
Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang lebih besar yang hanya menggunakan ragam bahasa R. Misalnya, kita mengambil contoh pada masa penjajahan di Rusia atau di Eropa, yang dimana orang-orang kerajaan itu hanya menggunakan bahasa R atau bahasa atau kelompok yang lebih besar. Sedangkan masyarakat biasa yang masih menjadi bagian dari Eropa hanya menggunakan bahasa T saja, yaitu termasuk dalam kelompok kecil. Nah, itulah dikatakan sebagai masyarakat yang diglosia tetapi tidak bilingualisme. Keempat, tidak bilingualisme dan tidak diglosia. Masyarakat yang tidak bilingualisme dan tidak diglosia adalah masyarakat yang hanya menggunakan satu bahasa dan tidak ada variasi bahasa, dan digunakan dalam segala macam tujuan. Masyarakat yang tidak bilingualisme dan tidak diglosia ini bisa kita temukan pada masyarakat primitif. Tetapi, seperti kita ketahui bahwa masyarakat primitif sangat sukar atau jarang kita temukan pada saat situasi sekarang ini. Itulah penjelasan materi mengenai diglosia dan bilingualisme, serta hubungan antara bilingualisme dan diglosia. Semoga saja penjelasan ini dapat membantu pemahaman teman-teman. Dari saya, sekian dan terima kasih.